Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Oke, akan saya lanjutkan materi pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 11, masih dari modul 6, stop pelanggaran HAM, yang akan saya bahas kelanjutannya unit 2, hak dan kewajiban asasi untuk semua tanpa kecuali, dengan saya Viniatus Soliha. Hak dan kewajiban. Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama, maka untuk memperoleh hak kita juga wajib melaksanakan apa yang menjadi kewajiban. Contohnya saat mengendarai kendaraan ya, kita ini harus tahu kewajiban demi keselamatan kita sendiri. Antara lain memiliki SIM, membawa STNK, mengenakan helm, terampil mengendarai kendaraan di jalan raya, tidak menggunakan telepon ketika berkendara, dan sebagainya. Semua kewajiban yang kita lakukan ini adalah untuk menjamin keselamatan kita dan juga pengendara lain. Jika kita mengingkari kewajiban, maka kita juga akan mengalami masalah atau bahkan musibah. Sehingga untuk memenuhi kewajiban demi keselamatan berarti kita juga sudah menjaga hak diri kita sendiri dan hak orang lain, dalam hal ini yakni hak untuk hidup. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada diri kita sendiri. Misalkan hak untuk memeluk agama, mendapatkan pendidikan, dan hak untuk menyampaikan pendapat. Hak pada umumnya ini didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Sedangkan kewajiban sendiri adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan negara untuk mendapatkan hak yang pantas. Contohnya, mengikuti pelajaran sesuai dengan kesepakatan belajar, mengerjakan tugas yang diberikan oleh tutor, dan menyerahkan tugas tepat waktu. Ini salah satu kewajiban untuk sekolah. Sedangkan untuk pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun kelalaian yang secara melawan hukum ini mengurangi, menghalangi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan ini tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia seperti adanya pembunuhan, penganiayaan, perampokan, dan sebagainya. Contohnya genosida atau kejahatan kemanusiaan. Kemudian pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Misalkan kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Penyebab pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia yakni setiap orang memiliki hak dan kewajiban asasi. Kewajiban asasi termasuk menghormati dan melindungi hak asasi orang lain. Permasalahan yang terjadi apabila ketika kita tidak ada pihak di antara kita ini yang mau mengalah. Sebagai contoh, ketika Anda sedang berkomunikasi dengan teman, kebetulan teman Anda ini memiliki pandangan politik yang berbeda. Kemudian terjadi diskusi yang memanas, salah satu tidak dapat menghargai pendapat orang lain, akhirnya terjadi percekcokan. Contoh lain misalkan dampak negatif dari kemajuan teknologi seperti internet, semakin maraknya hoax atau ujaran kebencian, pelecehan seksual, kemudian misalkan penipuan yang berawal dari pertemanan di Facebook dan media sosial sebagainya. Hal-hal seperti ini dapat memicu pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, kita harus mampu menggunakan media dengan tepat dan bijak. Dari beberapa contoh di atas, penyebab pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia ini bersumber dari beberapa faktor yang berasal dari seseorang, dari dalam dan dari luar. Faktor internal ini meliputi tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi, belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM, sikap individualisme, kurang kesadaran tentang HAM, dan rendahnya sikap toleransi. Kemudian faktor eksternal ini meliputi lemah dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kemajuan teknologi, kesenjangan sosial, ekonomi, dan sebagainya. Contoh-contoh kasus pelanggaran HAM dan kewajiban asasi manusia yang ada di Indonesia ini seperti peristiwa Tanjung Priok terjadi tanggal 12 September 84 bermula dari penerapan Pancasila sebagai asas tunggal. Semua organisasi wajib berasaskan Pancasila. Jika tidak sejalan, maka dituduh anti Pancasila.
Bermula dari tuduhan salah satu ulama yang berdakwah yang dituduh anti Pancasila, sehingga akhirnya ditangkap dan diadili. Dan adanya cekcok antara Babinsa yang meminta warga untuk mencopot spanduk yang dinilai anti Pancasila yang ada di masjid. Karena tidak diindahkan, maka Babinsa ini bertindak sendiri dan melakukan pencemaran masjid dengan mencopot spanduk tanpa melepas alas kaki di masjid dan menyiram spanduk dengan air got. Warga emosi dan membakar sepeda petugas Babinsa. Karena adanya penangkapan warga, akhirnya terjadi massa ini bergerak dan mendapat adangan dari aparat bersenjata lengkap dan memicu bentrok antar warga dengan anggota polisi dan TNI. Kasus ini terjadi dan diperkirakan ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan akibat bentrok yang terjadi. Kemudian peristiwa Aceh terjadi pada tahun 90-98 ketika daerah operasi militer diberlakukan di Aceh. Tragedi pelanggaran HAM terjadi diduga karena dipicu oleh unsur politis pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh menjadi negara merdeka. Banyak tindakan kekerasan yang dialami oleh rakyat Aceh, ditemukan sejumlah kasus pembunuhan, penculikan, dan penyiksaan. Kemudian kasus pembunuhan Marsina terjadi tanggal 3-4 Mei 93. Marsina ini merupakan seorang pekerja dengan aktivis wanita yang bekerja di PT Catur Putra Surya Porong Sidoarjo. Berawal dari aksi mogok yang dilakukan oleh Marsina dan buruh lainnya yang menuntut kepastian pada perusahaan yang telah melakukan PHK tanpa alasan. Setelah aksi demo tersebut, Marsina malah ditemukan meninggal 5 hari kemudian di kawasan hutan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur dalam kondisi yang mengenaskan. Kasus pelanggaran HAM ini pun belum bisa diselesaikan dan masih menjadi misteri sampai sekarang. Kemudian kasus penganiayaan wartawan terjadi tanggal 16 Agustus 96. Seorang wartawan surat kabar harian Barnas Yogyakarta bernama Fuad Muhammad Safrudin meninggal setelah diserang 2 orang tak dikenal di depan rumahnya dengan sebatang besi yang dipukulkan di kepalanya. Penyerangan ini diduga karena penyelidikan dan penulisan Udin tentang kasus korupsi dan manipulasi yang dilakukan oleh penguasa Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo, tentara berpangkat kolonel. Ia ini dikenal sebagai wartawan yang kritis. Kemudian tragedi Trisakti dan Semanggi. Berawal pada tahun 98, ekonomi Indonesia mulai goyah sebagai dampak krisis finansial Asia. Akibatnya harga pun melonjak naik ya. Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran untuk kestabilan ekonomi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Yang paling besar ada di Jakarta. Kemudian demonstrasi mengarah pada Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri pada tanggal 12 Mei 98 dan terjadi demonstrasi yang mengakibatkan 4 mahasiswa Universitas Trisakti ini meninggal. Dan kerusuhan merebak pada tanggal 13-15 Mei 98. Terjadi tindakan anarkis berupa penjarahan dan perusakan dan menimbulkan banyak korban jiwa. Dan tanggal 11-13 November 98 terulang kembali kerusuhan di Jakarta yang dikenal dengan tragedi Semanggi 1. Terjadi demonstrasi mahasiswa besar-besaran menolak sidang istimewa MPR. Peristiwa ini setidaknya menewaskan belasan orang baik dari masyarakat sipil maupun mahasiswa. Kemudian terjadi hal yang sama setahun kemudian, yakni tragedi Semanggi 2. Mahasiswa berdemonstrasi menolak undang-undang penanggulangan keadaan bahaya. Tragedi ini pun mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan mahasiswa. Kemudian ada kasus pembunuhan Munir. Munir Said Talib merupakan aktivis HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Pria asal Malang ini meninggal dunia pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia ketika Munir sedang melakukan perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Penyebab tewasnya ini belum diketahui, namun banyak berita yang menyebutkan ia tewas diracun, sehingga sampai sekarang pun juga masih belum menemukan titik temu. Demikian untuk materi PKN yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap menjadi warga negara yang berbudi, mencintai Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.